Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat kue kering lebaran. Meskipun tanpa cetakan dan tanpa mixer, kita tetap bisa buat kue lebaran yang enak dan mudah. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, di sini saya sudah siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur utuh. Tambahkan 100 gram gula pasir setara 6 sendok makan. 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram, bisa diganti dengan yang cair. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. 50 gram margarin. Lalu aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Kalau mau lebih cepat, ini juga bisa diaduk menggunakan mixer. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, ini terlihat ya, sudah sedikit pucat. Kemudian tambahkan 500 gram tepung ketan putih setara 50 sendok makan sedang. Masukkan bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Kemudian lanjut uleni menggunakan tangan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 100 ml air. Ini dimasukkannya bertahap sedikit demi sedikit hingga adonan benar-benar tercampur rata dan kalis. Untuk airnya ini bisa ditambah atau dikurangi 1-2 sendok makan karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda. Setelah adonan tercampur rata dan kalis, ini tandanya adonan sudah tidak lengket. Lalu ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk bulatan. Jika sudah mudah dibentuk, berarti siap untuk digunakan. Di sini saya sudah siapkan wijen sebanyak 200 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok makan air matang. Ini tujuannya agar wijennya lembab dan tidak rontok saat digoreng. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk kita gunakan. Kemudian ambil sedikit adonan. Di sini saya takar menggunakan sendok puding. Tujuannya agar besarnya sama rata. Lalu pulung membentuk bulatan. Untuk hasilnya seperti ini, lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah sebagian adonan dibentuk bulatan, ini bisa langsung digoyang-goyang sambil sedikit diaduk-aduk menggunakan tangan hingga wijen menempel ke adonan. Untuk cara yang kedua, saya basahi dulu adonan. Kemudian masukkan ke dalam wijen. Kemudian goyang-goyangkan sambil diaduk pelan hingga semua wijen menempel ke adonan. Setelah sebagian adonan dibaluri wijen, ini disisihkan dulu. Untuk sisa adonannya, ini saya mau bentuk persegi panjang. Ini adonannya sudah agak kakas atau kering. Saya tambahkan 2 sendok makan air matang. Kalau kalian mau dibentuk bulat semua, tidak perlu ditambah air seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian ini diuleni lagi hingga tercampur rata dan kalis. Setelah adonan tercampur rata dan kalis seperti ini, untuk adonannya ini lebih lembek agar mudah disemprotkan.
Kemudian ambil adonan secukupnya, masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian potong di ujung plastiknya, ini dipotongnya jangan terlalu besar ya. Lalu semprotkan adonan ke atas wijen. Untuk panjangnya sesuai selera saja ya. Setelah sebagian adonan masuk ke dalam wijen, kemudian goyang-goyangkan sambil sesekali dicampur menggunakan tangan agar wijen menempel ke adonan. Untuk hasilnya seperti ini ya. Lalu kita pisahkan ke dalam loyang atau wadah yang lain. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua adonan dibaluri dengan wijen seperti ini jadi dua bentuk. Yang satu bulat, yang satu panjang. Ini siap untuk kita goreng. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak secukupnya menggunakan wajan. Ini kita tes dulu. Kemudian goreng adonan secukupnya. Ini digorengnya menggunakan api sedang hingga adonan mengapung. Setelah semua adonan mengapung seperti ini, kemudian goreng menggunakan api sekecil mungkin. Ini sambil diaduk-aduk pelan agar matang merata. Setelah kue berwarna kecoklatan seperti ini sudah matang. Goreng lagi sekitar 1 menit menggunakan api sedang agar minyak tidak menyerap ke dalam kue. Setelah 1 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini dia kue kering keciputnya sudah jadi. Satu resep ini hasilnya banyak banget ya. Cocok banget buat ide jualan dan isian toples saat lebaran. Meskipun nggak pakai cetakan, ini hasilnya tetap cantik ya. Ini terlihat ya, kuenya tidak berminyak. Bagian dalamnya kering, dimakan renyah banget. Pokoknya kalian wajib coba karena ini enak banget dan bikinnya mudah. Kalau disimpan dalam toples seperti ini bisa tahan sampai berbulan-bulan dan rasanya tetap enak, tetap renyah dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.